Warta, baik media cetak, media online yang sudah berkenan hadir siang hari ini di Aula Wicaksana Lagawa Polresta Serang Kota. Teman-teman, hari ini Polda Banten akan melakukan press conference terkait adanya berita viral terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Dapat kami jelaskan bahwa ada perkara yang ditangani oleh Polda Banten di mana pelapornya adalah saudari Alifah Mariam, itu berumur 28 tahun. Terlapor itu saudari DV, inisial DV. Adapun perkaranya adalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pasal persangkaan 372, 378 KUHP. Ini masih menggunakan Undang-Undang 146 KUHP yang lama. Dari laporan tersebut, dugaan kerugian diperkirakan lebih kurang 500 juta rupiah. Status perkara tersebut sampai dengan saat ini sudah P21. Artinya, untuk tersangka, yaitu terlapor atas nama DV, inisial DV, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Begitu ya. Kemudian, berkaitan dengan laporan tersebut, ada perkara tandingan terkait dengan pelapor, yaitu perkara di Polresta Serang Kota. Pelapornya adalah saudara Jatmiko, yaitu lawyer dari saudara DV tersebut, di mana DV tersebut adalah tersangka di LP di Polda Banten. Dari Polres Serang Kota ini, dari pelapornya saudara Jatmiko, yang dilaporkan adalah saudari AM, inisialnya AM, yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara DV. Yang DV tersebut sudah menjadi tersangka di Polda Banten, di Ditreskrim Polda Banten. Adapun pasal persangkaan di Polresta Serang Kota terhadap saudari AM, yaitu pasal 351 KUHP. Masih Undang-Undang KUHP yang lama, Undang-Undang nomor 146, yaitu tentang penghinaan yang dilakukan saudari AM kepada saudara Jatmiko. Kronologisnya, kami sampaikan kronologis. Saudari AM yang saat ini sebagai terlapor, yang merupakan korban dugaan penipuan dari saudara DV yang di Polda Banten tersebut, mereka bertemu. Dan terjadi percakapan serius, begitu ya. Mungkin percakapannya sedikit meninggi, sehingga adu mulut, adu argumen, yang sampai meninggi, tensinya mungkin sedikit meninggi. Saudari AM itu merasa dihalang-halangi oleh lawyer dari saudara DV tersebut, dengan mengatakan untuk tidak menyentuh kliennya. Karena merasa terintimidasi, kliennya merasa terintimidasi dengan percakapan tinggi dari si terlapor, lawyer tersebut, saudara Jatmiko, mengatakan, silakan pukul saya saja, begitu ya. Kemudian dijawab oleh si terlapor, yaitu saudara AM, dengan kata-kata yang menurut saudara Jatmiko itu sebagai perbuatan penghinaan. Gitu ya. Menurut saudara Jatmiko, kata-kata yang diucapkan saudara AM itu adalah penghinaan. Kemudian, saudara Jatmiko, lawyer dari saudari DV tersebut, melapor ke Polresta Serang Kota di Agustus 2025. Saat ini status perkaranya, penyidik Polresta Serang Kota telah melakukan gelar perkara
terkait dengan laporan dari Saudara Jatmiko di Desember 2025. Artinya ada space waktu dari Agustus sampai dengan Desember. Tidak terburu-buru penyidik melakukan gelar. Setelah dilakukan gelar perkara, berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, penyidik menetapkan tersangka terhadap saudari AM. Itu di Desember 2025. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polresta Serang Kota, pernah dilakukan komunikasi kepada pelapor, yaitu kepada Saudara Jatmiko, yang merupakan lawyer dari Saudari DV, itu di tanggal 28 Agustus 2025, setelah buat laporan lah, lebih kurang begitu, untuk dilakukan mediasi, supaya dicari win-win solution. Namun, yang bersangkutan, Saudara Jatmiko, pelapor ini tidak berkenan dan minta perkaranya tetap dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, sesuai aturan saja silakan dilanjut Pak, lebih kurang begitulah kata-katanya ya. Jadi, setelah kita melihat video yang viral tadi di belakang, kami bisa menjelaskan bahwa perkara yang dialami saudari AM, di mana di Polda Banten beliau itu sebagai korban penipuan dan penggelapan, sementara di Polresta Serang Kota beliau sebagai tersangka penghinaan kepada saudara Jatmiko. Artinya dari case ini adalah dua case yang berbeda dan bukan satu perkara, sehingga penyidik setelah menerima laporan, meneliti, mencari bukti-bukti, memanggil saksi-saksi yang mengetahui, melihat terkait dengan case ini, menelaah, melakukan penyidikan, hingga menetapkan tersangka, sudah sesuai dengan on the track. Kami, polisi, memahami saat ini mungkin kondisi psikologis dari rekan yang menyampaikan keluhannya, namun percayalah bahwa polisi, khususnya penyidik Polresta Serang Kota, bertindak profesional. Silahkan menyampaikan pendapat, itu adalah merupakan kebebasan untuk berekspresi, namun juga harus disertai dengan bukti dan fakta. Apabila teman-teman merasa ada yang tidak puas terhadap penanganan, silahkan menghubungi penyidik, ada ruang yang bisa diberikan untuk berkonsultasi. Ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Cukup? Bang Fahmi, ada yang ditanyakan Bang Fahmi? Ada kasat resim juga boleh, silahkan. Selamat siang, mungkin dijelaskan sama kasat resim. Lalu kemudian ini kan menjadi masyarakat banyak melihatnya bahwa ini menjadi tukar beli ya, gitu. Jadi antara si korban itu sebagai si AM itu sebagai korban penipuan, nah kemudian dilaporkan gitu. Nah akhirnya kan mungkin ada tekanan ya. Dari situ masyarakat mungkin tidak ada. Mungkin dari polisi bisa memastikan atau tidak komitmen terkait dengan mungkin bahwa penyelesaiannya memang dengan adil dan tidak ada campur tangan dari orang. Kami melihat ini kan
kalau informasi kan istri polisi ya Pak, ya, bahwa DV ini ya, DV kan istri polisi gitu. Nah itu kan yang dilihat dari masyarakat gitu. Mungkin masyarakat mereka ada konflik tentang kasar. Ya, mohon izin Prasid dari Banten News, izin menyampaikan sedikit pertanyaan terkait peristiwa korban yang kini menjadi tersangka, namun dengan kes perkara berbeda. Saya ingin bertanya terkait dengan kes penipuan ini. DP ini kan sudah menjadi terdakwa saat ini dan sudah dilakukan penetapan tersangka kembali atas dasar laporan dari korban lainnya. Nah, boleh sedikit dipaparkan dari korban lain ini mengalami kerugian berapa dan bagaimana polisi bisa memastikan aliran dana yang digunakan DP ini tidak mengalir juga terhadap pihak lain, termasuk keluarganya ataupun memang ada pihak lain. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Baik, ada yang lain, rekan-rekan? Saya jawab satu dari abang tadi samping ya. Kami Polri, penyidik Polresta Serang Kota berkomitmen bekerja profesional. Tidak usah ragukan, apabila ada menemukan kejanggalan, mengetahui ada penyimpangan, ada biro wasidik yang nanti bisa menjadi saluran rekan-rekan, teman-teman untuk melaporkan apabila ada diduga ketidakadilan. Atau ada saluran lain melalui Propam Polres atau Propam Polres, Polda. Atau ada juga Inspektorat, Itwasda Polda yang bisa membantu memfasilitasi apabila ada dugaan penyimpangan, gitu ya. Kami pastikan bahwa Polri bekerja dalam ranah profesional, kita tidak ada niat untuk melakukan penyimpangan terkait dengan ini. Untuk case yang kedua yang mungkin tanyakan bisa spesifik Kasat Reskrim Bang ya, silakan Kasat Reskrim. Mungkin ingin menjawab tadi yang terkait untuk adanya dugaan ini merupakan kategori bisa kami bisa memastikan bahwa perkara ini adalah bukan perkara kategori ataupun terlapor yang dilaporkan oleh tersangka kami itu melaporkan bukan. Ini orang yang berbeda, person yang berbeda, dikarenakan keadaan dan kejadian yang berbeda. Makanya kami pada saat ini menangani perkara laporan dari saudara Beriko. Jadi mungkin kami bisa memastikan itu tidak ada sama sekali meskipun terguling dan kami akan siap terus berprofesionalisme dalam menangani dari dana yang terjadi di wilayah Polres Selatan. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, dapat kami jawab, memang untuk perkaranya itu di sini ada menerima laporan polisi berkaitan kasus yang sama, yaitu dugaan tidak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka atas nama DP, yang korbannya atas nama M. Perkaranya saat ini sudah satu akan tahap 2 tahun di kejaksaan dan tetap akan berproses secara profesional. Sedangkan untuk nilai kerugian itu kurang lebih 800 juta. Kira apa sih? Ya, jelas ceritanya. Cukup Bang ya. Kami sudah analisa dan kami lanjuti untuk aliran itu sudah kami dalami karena posisinya kami dalam pemeriksaan sudah maksimal. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya bisa nanti setelah ada progresnya akan kita sampaikan. Tapi terkait untuk penanganan perkaranya progresnya saat ini tinggal menunggu bebas menjadi tersangka. Cukup Bang, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Salam presisi Pak, salam Pak dari aku sendiri Pak, wartawan Independent News Antimum. Saya boleh nanya pasal yang diajukan untuk kasus yang dialami siapa? Iya, itu kan dikirim Pak. Pasal yang dikenakan dan berapa tahun atau berapa bulan yang dikenakan, kalau sanksinya dari Satreskrim Polres kan ini aspek berbeda. Kita kalau jadikan karena ini kan TTP. Kira-kira itu tuntutannya berapa bulan atau berapa tahun? Terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, terima kasih Mas. Izin menjelaskan
Untuk perkara pidana itu berdasar pasal 315 KUHP lama. Asli Undang-Undang lama karena kejadiannya dilaporkan pada bulan Agustus 2005 dan perkara sudah kita kirimkan berkas untuk dipilihnya ke Pengadilan Negeri Serang dan itu kami kirimkan berkasnya di bulan Desember 2005. Jadi kami tinggal menunggu jadwal sidang dari pengadilan dan untuk ancaman hukumannya itu 4 bulan. 4 bulan. Iya, makanya kami sampai sekarang dipikirin. Baik, cukup Bang ya. Ada lagi cukup ya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Cukup ya.